FKIP Satya Wacana. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Heri Sanoto SSI MPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai keluarga besar FKIP UKSW bagi para mahasiswa, mahasiswi baru angkatan 2020 dari berbagai daerah Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data yang kami dapat bahwa ada banyak yang mengikuti seleksi menjadi calon mahasiswa baru FKIP UKSW pada tahun 2020 dari berbagai daerah, dari berbagai etnis, akan tetapi hanya sedikit yang terpilih atau mendapat kesempatan menjadi keluarga besar FKIP. Saya hanya mau katakan bahwa pilihan bergabung bersama keluarga besar FKIP adalah keputusan yang tepat dan jangan pernah adik-adik siakan. Pertanyaannya mengapa? Karena kami akan melayani dan menjadikan adik-adik seorang guru yang profesional, berkarakter, berdaya cipta. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di fakultas ini, di kota Salatiga, di kota yang memiliki alam yang indah dan masyarakat yang ramah. Kami berharap dengan pengalaman selama 64 tahun di dalam dunia pendidikan, maka kami dapat menciptakan dan menghantarkan putra-putri Bapak Ibu sebagai guru-guru yang profesional, berkarakter, dan berdaya cipta. FKIP UKSW sendiri ini berdiri sejak tahun 1956. Sehingga kualitas fakultas ini tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi atau tidak perlu lagi diragukan lagi. Dan sudah terbukti dengan ribuan lulusan berkualitas yang telah bekerja di dalam dunia pendidikan dan tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan di luar negeri. Adik-adik mahasiswa, saat ini saya akan mengajak adik-adik semua untuk mengetahui tentang visi dan misi FKIP itu sendiri. Jika adik-adik melihat bahwa visi FKIP adalah pada tahun 2021 FKIP atau LPTK akan menghasilkan pendidik yang profesional, berkarakter, berdaya cipta atau creative minority berlandaskan iman Kristen. Untuk mencapai visi tersebut, maka diperlukan misi FKIP. Ada 5 visi dan misi FKIP. Yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, strategi pembelajaran inovatif, serta menjunjung tinggi karakter bangsa. Kedua adalah melaksanakan penelitian sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berciri kritis, prinsipil, kreatif, dan realistis. Ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wahana pembentukan pribadi yang tangguh di bidang pendidikan, pembelajaran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan iman Kristiani. Yang keempat adalah mengembangkan kepemimpinan yang mencerminkan sikap kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki kepekaan-kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang kelima adalah menciptakan dan mengembangkan sinergi antara pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam semangat pelayanan dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Adik-adik, untuk mewujudkan visi dan misi FKIP,
agar dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka perlu ditopang oleh struktur organisasi yang adik-adik bisa lihat. Dalam struktur organisasi yang adik-adik bisa lihat, di sini tampak bahwa dekan merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang berada di dalam fakultas FKIP. Dalam menjalankan tugas kedekanan, dekan dibantu oleh wakil dekan dan sekretaris untuk mengorganisir ke-9 program studi yang ada di FKIP, pusat studi, Korbikem, dan 4 koordinator bidang studi serta sekolah mitra. Setiap program studi memiliki ketua program studi yang bertanggung jawab secara penuh terhadap semua proses pembelajaran dalam program studi tersebut. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UKSW yang perlu adik-adik ketahui bahwa kita memiliki 9 program studi yang telah terakreditasi. Tampak bahwa ada 7 program studi S1, 1 program studi S2, dan 1 program studi profesi keguruan. Dari 7 program studi S1, saya sebutkan. Yang pertama adalah program studi S1 Bimbingan dan Konseling. Sudah terakreditasi A. Yang kedua, program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sudah terakreditasi B. Kemudian yang ketiga, program studi S1 Pendidikan Sejarah terakreditasi B. Program studi S1 Pendidikan Ekonomi terakreditasi B. Program studi S1 Pendidikan Matematika terakreditasi B. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar terakreditasi B. Program studi S1 Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD terakreditasi B. Dan 1 program studi S2 Magister Administrasi Pendidikan terakreditasi A. Dan 1 adalah program studi pendidikan profesi guru. Berdasarkan struktur organisasi FKIP, pimpinan yang mengisi pada posisi tersebut adalah tentunya mempunyai kualitas dan berkompeten di dalam bidangnya. Dalam struktur organisasi ini, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKSW adalah Heri Sanoto SSI MPD atau saya sendiri. Kemudian wakil dekan adalah Bapak Dr. Wahyudi MPD. Kemudian sekretaris Elizabeth Septia Atma SPD. Pada struktur organisasi ini juga, pada ketua program studi, ini diisi oleh Ibu Setiorini MPD, Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kemudian Prodi Pendidikan Sejarah, Kaprodinya adalah Bapak Dr. Sunardi MPD. Kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi adalah Bapak Dr. Bambang Ismanto MSI. Kemudian Ketua Program Studi PPKN adalah Ibu Dr. Nani Mediatati MPD. Kemudian Ketua Program Studi Pendidikan Matematika adalah Ibu Nopisita Ratu SSI MPD. Kemudian Ketua Program Studi PGSD Prodi dengan jumlah mahasiswa terbanyak dan peminat terbanyak adalah Bapak Dr. Mawardi MPD. Kemudian Ketua Program Studi S2 Administrasi Pendidikan
yaitu Ibu Dr. Yari Dwi Kurnaningsih MPD. Jadi adik-adik nanti kalau sudah selesai S1 dan berpikir untuk melanjutkan S2, kami punya S2 program studi administrasi pendidikan dengan akreditasi A. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita juga memiliki program studi PPG. Nah, ini program studi yang sedang naik daun karena program studi ini dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sertifikasi guru. Struktur organisasi berikutnya adalah Ketua P3SP, yaitu Bapak Trinova Hesti Yunianto MPD, kemudian Koordinator Bidang Kemahasiswaan, yaitu Bapak Dr. Windrawanto SPD MPD. Jadi nanti ke depan adik-adik, jika adik-adik ingin mengembangkan bakat dan minat, dan juga mencari informasi-informasi terkait dengan beasiswa-beasiswa yang ada di FKIP maupun yang ada di universitas, adik-adik bisa langsung menghubungi Pak Wawan Windrawanto. Kemudian berikutnya adalah koordinasi kerja praktek, yaitu Ibu Vika Widya Pratama SSI MPD. Jadi Ibu Vika yang mengatur nanti adik-adik praktek di mana, kemudian di sekolah mana, di daerah mana, dan seterusnya. Tentunya dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan khusus. Berikutnya adalah Ibu Dr. Heni Dwi Kurnaningsih. Ini adalah Ketua atau Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FKIP. Kemudian Koordinator Promosi yaitu Ibu Maria Melita SP MTITS. Ini beliau yang melakukan promosi-promosi selama ini bagi Fakultas FKIP, dan terbukti bahwa ada banyak peminat yang ingin bersama kita, tapi hanya sedikit yang terpilih. Kemudian berikutnya adalah Ketua Senat Fakultas FKIP, yaitu Bapak Profesor Dr. JT Lobi Lukmono PhD. Berikutnya adalah Ketua Penjaminan Mutu Fakultas, Ibu Nani Sulistyo Wardani, SPD MSI. Beliau yang memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan semua tugas-tugas fakultas terjamin kualitas dan mutunya. Demikian penjelasan singkat terkait Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKSW di Salatiga, adik-adik. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung sebagai keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKSW. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan kita bersama. Bersama FKIP kita akan raih profesi sebagai guru yang bermartabat tinggi dalam iman Kristiani. Bersama FKIP kita akan menggapai cita sebagai pribadi yang berdaya cipta dan menghargai budaya. FKIP